Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafian Karisma Ramdhani, NIM 2001010162, kelas C, Prodi Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan proses dalam sistem terdistribusi. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan proses yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasi aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang terkirim melalui jaringan komunikasi. Dalam sistem terdistribusi, prosesor yang dimiliki variasi dapat berupa small microprocessor, workstation, mini komputer, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa hal berdasarkan yang membedakan antara jaringan komputer yang merupakan dasar dari konsep sistem terdistribusi dengan sistem terdistribusi itu komputer otonom yang secara eksplisit terlihat. Sedangkan pada sistem terdistribusi, komputer otonom, transparan, dan juga memiliki lebih banyak masalah dibanding dengan jaringan komputer. Selanjutnya, karakteristik sistem terdistribusi. Ada 3 karakteristik sistem terdistribusi sebagai berikut. 1. Concurrency of component. Pengaksesan suatu komponen sumber daya atau segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi H dan W, S dan W, secara bersamaan. Contoh, beberapa pemakaian browser mengakses halaman web secara bersamaan. 2. No global clock. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk ke critical session. 3. Independent failures of component. Setiap komponen atau perangkat yang dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data, seperti saat beberapa proses tersebut berebut ingin masuk ke critical session. Selanjutnya, tujuan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diantaranya untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem. Selanjutnya, meningkatkan kecepatan komputasi. Selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas atau kesediaan dan reliabilitas data. Dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan sebagai berikut. 1. Performance, yaitu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. 2. Distribution, yaitu banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contoh, aplikasi perbankan atau komersial. 3. Reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. 4. Incremental growth, yaitu mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. 5. Sharing data atau source, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. 6. Communication, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Selanjutnya, alasan membangun sistem terdistribusi. Ada 4 alasan utama untuk membangun sistem terdistribusi, yaitu 1. Source sharing, resource sharing. Dalam sistem terdistribusi, situs-situs yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga situs yang satu dapat mengakses menggunakan sumber daya terdapat dalam situs lain. Misalnya, user di situs A dan menggunakan laser printer yang dimiliki situs B, dan sebaliknya, user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di situs A.
2. Computation speed up, yaitu apabila sebuah komputasi dapat dipartisipasi menjadi beberapa subkomputasi yang berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan subkomputasi tersebut ke situs-situs dalam sistem. Dengan demikian, hal ini meningkatkan kecepatan komputasi atau computation speed up. 3. Reliability. Dalam sistem terdistribusi, apabila sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang tersisa dapat menjalankan atau melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik. 4. Communication, yaitu ketika banyak situs saling terhubung melalui jaringan komunikasi, user dari situs-situs yang berbeda mempunyai kesempatan untuk dapat bertukar informasi. Demikian itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.